Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita jumpa lagi dalam renungan harian online. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita bersama-sama berdoa. Kembali kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap hari yang boleh Tuhan percayakan kepada kami untuk kami jalani. Dalam segala keadaan, dalam segala kondisi, kami mau belajar mengucap syukur kepadamu, karena penyertaan-Mu boleh nyata kami rasakan dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, supaya kami boleh menyambut setiap firman-Mu dengan penuh sukacita. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sesuai yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, perenungan pada hari ini akan saya dasarkan pada surat Kolose pasal yang ketiga, ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya akan membacakan demikian. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan, dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, masa karantina diri ini sebenarnya dimaksudkan untuk memutus rantai penyebaran atau penularan wabah COVID-19. Namun bagi sebagian orang barangkali masa karantina diri ini juga bisa memunculkan bahaya yang lain, yaitu kerusakan relasi di dalam keluarga. Tentu pernyataan ini terasa aneh. Kenapa demikian? Karena ketika orang semua sibuk di luar, hanya punya waktu yang terbatas di dalam rumah atau untuk keluarga, nampaknya semuanya baik-baik saja. Tetapi ketika orang dipaksa untuk berdiam diri di rumah, nah justru muncul, bahkan dikatakan bisa membahayakan relasi dalam keluarga. Bagaimana ini? Sesuai yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat masa-masa sebelum karantina diri ini. Pada umumnya atau sebagian orang berangkat pagi-pagi untuk bekerja, pulang ya kira-kira jam 5 atau jam 6 sore. Anak-anak dari pagi sekolah, pulang sekolah sudah sibuk dengan les ini, les itu, sehingga praktis banyak keluarga yang baru bisa berkumpul bersama-sama mulai dari jam 6 sore sampai nanti kira-kira ya jam 10 malam, lalu tidur sampai besok pagi. Jadi rata-rata sebenarnya banyak keluarga yang punya waktu hanya 4 jam setiap harinya untuk berkumpul, bertemu tatap muka. Kecuali tentu Sabtu dan Minggu. Nah sekarang 24 jam sehari.
semua anggota keluarga berkumpul dalam rumah. Katakanlah dipotong jam tidur. Jam 10 malam sudah mulai tidur. Berarti ada 8 jam waktu tidur, sehingga dalam sehari 16 jam bertemu tatap muka. 4 kali dari biasanya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada minggu pertama kita mengurung diri, nampaknya semuanya baik-baik saja. Ada banyak kegiatan yang bisa kita lakukan, ada banyak hal yang bisa kita perbincangkan. Tetapi ketika memasuki minggu kedua, bagaimana? Mulai timbul kejenuhan, mulai timbul kebosanan. Dan semuanya itu kemudian memicu stres. Kalau sudah stres, masing-masing orang menjadi sensitif. Dan benih-benih konflik mulai muncul. Nah, sesuai yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam situasi dan kondisi semacam itu, kita baru menyadari betapa rewelnya kita ini, ya kan? Salah sedikit saja bisa jadi ribut. Ya, salah ngomong sedikit bisa berkepanjangan. Anak-anak mungkin juga merasa ketika membuat tugas sekolah, membuat PR, di bawah bimbingan orang tuanya sendiri, justru lebih menakutkan daripada gurunya yang di sekolah. Ya kan? Karena apa? Karena orang tuanya sudah mulai stres, jadi galak, jadi tidak sabaran, dan sebagainya. Nah, mungkin saja ada yang tidak mengalami hal semacam itu, tetapi ada pula yang mengalami ketegangan-ketegangan semacam itu. Nah, sesuai yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam situasi semacam itu, apa yang penting bagi kita untuk kita lakukan bersama? Di dalam bacaan kita, dalam Kolose pasal yang ketiga tadi, ada satu ayat yang sangat penting. Di atas semuanya itu, kenakanlah kasih yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Ini merupakan nasihat yang sangat penting. Dalam situasi yang penuh dengan stres, dengan pikiran yang bermacam-macam, ya, bagaimana nanti setelah masa darurat ini berlalu, apakah ekonomi akan pulih, dan sebagainya, dan seterusnya. Yang kemudian memicu berbagai macam konflik, kita diingatkan. Mari dalam masa-masa karantina diri ini, justru kita belajar untuk kembali menumbuh kembangkan cinta kasih di dalam keluarga. Karena kasih itulah yang mempersatukan dan menyempurnakan. Bagaimana diwujudkan kasih yang mempersatukan dan yang menyempurnakan tadi? Sabar, kemauan untuk memaafkan atau mengampuni, dan belajar bersyukur dalam segala keadaan. Itu wujud dari kasih yang mempersatukan dan menyempurnakan. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, ampunilah satu terhadap yang lain, dan bersyukurlah bahwa kita masih punya keluarga. Bersyukurlah karena kita masih terus diberi kesehatan oleh Tuhan. Dalam segala keadaan kita belajar bersyukur. Maka jikalau kasih itu yang kita kembangkan di dalam masa karantina diri ini, maka sungguh masa karantina diri tidak akan menimbulkan bahaya atau ancaman bagi relasi di dalam keluarga itu. Malah justru menjadi kesempatan untuk membangun kembali relasi-relasi yang barangkali selama ini hambar, dingin, biasa-biasa saja. Social distancing bisa menjadi kesempatan untuk family restoring atau transforming, pemulihan keluarga. Relasi yang barangkali selama ini tidak kita hayati dengan sungguh-sungguh sebagai relasi cinta kasih
di dalam keluarga, inilah kesempatan untuk membangun kembali, untuk memulihkan relasi-relasi itu. Hubungan suami dengan istri, hubungan orang tua dengan anak, diperbarui, dipulihkan. Sehingga masa social distancing ini justru menjadi kesempatan bagi kita semua untuk sungguh-sungguh menghayati, oh iya saya punya keluarga ya, saya punya orang-orang terkasih, saya punya orang yang begitu dekat dengan saya, yang barangkali selama ini kurang mendapatkan perhatian dari kita. Maka situasi kejenuhan itu akan bisa diubah menjadi situasi dan kesempatan untuk kembali saling mengasihi satu dengan yang lain. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kembali kita berdoa. Dalam masa mengurung diri ini, ya Tuhan, kami mengakui betapa menjenuhkan, betapa menjemukan. Dan tidak jarang juga kami mengalami stres, kebosanan. Ya Tuhan, betapa perasaan-perasaan semacam itu mudah sekali menjadikan kami sensitif dan mudah sekali menjadi benih-benih yang akan memunculkan konflik di dalam keluarga kami. Kami bersyukur karena pada saat ini kami boleh diingatkan supaya kami jangan membiarkan kebosanan, kejenuhan membuat kami kemudian merusak relasi-relasi di dalam keluarga kami. Terima kasih Tuhan karena kami boleh diingatkan, biarlah kami mengisi dan memakai waktu-waktu mengurung diri ini justru untuk membangun kembali relasi-relasi di dalam keluarga, membangun cinta kasih yang mempersatukan dan yang menyempurnakan, sehingga relasi di dalam keluarga kami, relasi dengan orang-orang yang terdekat dalam kehidupan kami juga boleh diperbarui dan disegarkan kembali. Mampukan kami untuk melakukan semuanya itu. Terima kasih Tuhan. Amin.